Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 31-35. Bab 31. Mei Ling menceritakan kejadian yang disaksikannya saat itu dengan penuh semangat dan berapi-api. Semua orang di sana memperhatikan dengan seksama cerita Mei Ling, mata mereka memancarkan sedikit kekaguman, namun juga ada rasa ketidakpercayaan. Hua Zhenhao, yang juga berada di sana tercengang, pada saat putrinya mengatakan jika pemuda itu sempat menggunakan teknik akupuntur 13 jarum sakti Dewa Kehidupan. Ekspresi Zhenhao segera berubah dari keterkejutan menjadi kekaguman. Bagaimana tidak, teknik akupuntur itu merupakan teknik akupuntur yang legendaris, dan hampir punah. Di seluruh negara Changnan, hanya satu orang yang bisa menguasai versi lengkap dari teknik itu, dia adalah Sang Ratu Pengobatan, Jiang Lianni. Bahkan mendiang ayahnya, yang telah diberi gelar, Sang Dokter Ajaib, hanya bisa menguasai sebagian teknik itu. Kebanyakan orang yang berlatih teknik itu, akan berhenti pada jarum ke-12 dan pada saat itu mereka akan menemui jalan buntu, begitupun dengan ayahnya. Saat itu, ia sempat mencari Sang Ratu Pengobatan untuk berguru, namun saat itu beliau menolaknya dan mengatakan jika ia tidak sedang menerima murid. Apa kau yakin, pemuda itu menggunakan teknik legendaris 13 jarum sakti Dewa Kehidupan? Tanya Zhenhao, tak mampu lagi menahan rasa penasarannya. Benar ayah, aku menyaksikannya sendiri, mungkin itu juga hanya salah satu teknik yang ia pakai, karena aku sempat melihat, dia beberapa kali mencabut dan menusukkan jarum-jarum itu di tempat yang berbeda pada bagian tubuh Nyonya Fan Yilin. Apa? Dia juga menggunakan teknik lain setelah teknik 13 jarum sakti itu. Iya ayah, memangnya ada apa? Kenapa ayah tampak begitu heboh? Tanya Mei Ling masih dengan bercanda, ia tidak bisa melihat ekspresi ayahnya saat itu. Setelah 13 jarum sakti Dewa Kehidupan dijalankan, menurut buku kuno setelahnya hanya ada 3 teknik lagi yang bisa dijalankan setelahnya, 18 jarum pengikat jiwa, 36 jarum kebangkitan, dan 72 jarum keabadian. Kabarnya, ketiga teknik itu bahkan bisa membangkitkan orang mati. Siapapun yang bisa menggunakan salah satu dari 3 teknik akupuntur yang legendaris itu, ia pastilah bukan orang biasa, ia pasti adalah seorang guru besar di dunia medis. Kata Zhenhao, dengan mata berbinar. Semua orang di sana terbelalak takjub. Mungkinkah masih ada orang sehebat itu? Batin semua orang tak percaya. Mungkin kalian tidak mempercayainya, tapi itu semua dijelaskan di sebuah buku medis kuno milik mendiang ayahku, dan beliaulah yang memberitahukan semua itu padaku. 30 tahun lalu, hanya seorang petapa sakti bernama Mo Xingsa, yang menguasai 3 teknik itu, di seluruh negara Changnan. Dia adalah guru dari Sang Ratu Pengobatan. Bersama muridnya hanya ada 2 orang yang benar-benar bisa menggunakan 3 teknik itu. Namun petapa tua itu telah meninggal 25 tahun yang lalu, bagaimana sekarang teknik itu bisa muncul di tempat ini? Tambah Zhenhao, menanggapi tatapan tak percaya dari semua orang. Dia merasa orang-orang itu tidak memiliki wawasan yang luas. Zhenhao melihat sorot mata kekaguman di mata putrinya. Ia lalu memanggilnya dan bertanya, Ling Ling, bisakah kau pertemukan ayah dengan guru besar itu? Ayah ingin berguru padanya. Mendengar pertanyaan ayahnya, seketika raut wajah Mei Ling berubah pucat, matanya seperti dipenuhi penyesalan. Namun ia tetap menjawab. Ayah, aku tidak tahu di mana orang itu tinggal, lagi pula, bukankah terlalu berlebihan jika ayah ingin berguru dengan orang itu, paling-paling dia hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dariku. Jawab Mei Ling berusaha menutupi apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia bukanlah orang bodoh, jika ia mengatakan semua yang telah ia lakukan, bahkan sampai menyinggung orang itu, ayahnya pasti akan memarahinya habis-habisan. Jadi dia hanya bisa berpura-pura. Bab 32. Dia masih semuda itu, kalau begitu kamu pasti meminta nomor kontaknya, kan? Matamu begitu jeli, tidak mungkin pria muda sehebat itu, tidak menarik perhatianmu. Ayo berikan kontaknya pada ayah. Kejar Zhenhao lagi. Wajah Mei Ling tampak masam. Ia merasa, kali ini dia sudah menemui jalan buntu. Pada akhirnya ia hanya bisa berkata jujur. Sebenarnya, aku ada sedikit masalah dengan orang itu ayah. Kata Mei Ling dengan suara pelan hampir berbisik. Masalah? Masalah apa? Tanya Zhenhao kaget. Aku sempat bersitegang dengannya,
Karena aku pikir dia ingin memanfaatkan kemalangan orang lain untuk berpura-pura hebat, dia bahkan memprovokasiku dengan mengatakan kalau, ayah dan kakek bahkan tidak layak menyentuh sepatunya, jelas saja aku marah. Jelas Mei Ling membela diri. Gadis bodoh, bahkan jika aku dan kakekmu diinjak dengan sepatunya, kami akan merasa sangat bahagia, kenapa kamu malah menyinggungnya? Apa kau tidak tahu bagaimana sulitnya bertemu dengan orang sehebat itu? Teriak Zhen Hao kesal. Untuk pertama kalinya, putri kebanggaannya itu, begitu membuatnya kesal. Maaf ayah, aku juga tidak tahu kalau dia sehebat itu. Kalau aku tahu sejak awal, mana mungkin aku berani bersikap tidak sopan padanya. Jawab Mei Ling tak berdaya, namun setengah merajuk karena dimarahi ayahnya. Lalu bukankah aku memintamu untuk mengunjungi Tuan Besar Luo hari ini? Kenapa sampai sesore ini, kamu masih di sini? Tanya Zhen Hao lagi, dengan masih memasang raut muka kesal. Saat itu Mei Ling baru ingat, kalau ia masih harus pergi ke bagian barat kota, ke kediaman keluarga Luo. Karena terlalu fokus pada penanganan Fan Yilin, ia sampai melupakan tugas yang diberikan ayahnya. Aku lupa ayah, aku berangkat sekarang. Jawab Mei Ling, sambil ia memasang senyum tak berdaya. Belum sempat Zhen Hao berbicara, Mei Ling langsung berlari seketika itu juga, takut ayahnya akan memarahinya lagi. Di kediaman keluarga Bao Jie, yang baru saja dibebaskan dari kantor polisi oleh kakaknya, hanya bisa tertunduk. Ia sudah bersiap untuk dimarahi. Dasar bodoh, berani sekali kau membuat masalah mengatasnamakan diriku, kau bahkan berani membawa murid-muridku bersamamu. Kalau aku tidak mengingat pesan ibu sebelum ia meninggal, sudah kuhajar kau sampai mati. Teriak Bao Zhang pada adiknya. Bao Jie, yang badannya penuh tato dan biasanya bertampang sangar, kini hanya tertunduk lesu, seperti kelinci kecil yang ada di depan harimau. Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani mengulanginya lagi. Kata Bao Jie sambil berlutut memeluk kaki kakaknya. Lalu kalian berempat, apakah ilmu bela diri yang aku ajarkan bisa digunakan untuk menindas orang lain? Tanya Bao Zhang kepada 4 muridnya. Seketika, keempat orang itu gemetar ketakutan. Maafkan kami guru, ampuni kebodohan kami, kata si pria kekar yang kemarin dipukul Tian Fan hingga tak sadarkan diri. Bodoh, kalian semua bodoh. Gendut, kenapa kau tidak menghentikan kakak dan adik-adikmu saat itu? Tanya Bao Zhang pada murid keduanya, yang biasanya paling bijaksana. Maaf guru, Bos Jie mengatakan kami hanya perlu berpura-pura untuk mendapatkan sedikit uang, kami tidak berniat keterlaluan saat itu, kami hanya berniat sedikit menakut-nakuti wanita itu. Hanya saja saat bocah itu memprovokasi Bos Jie dan adik ketiga, kakak pertama tidak terima dan menjelaskan tentang kehebatan guru padanya, siapa sangka orang itu akan begitu ganas dan langsung memukul kakak pertama hingga tak sadarkan diri, aku bahkan belum sempat berbicara, guru. Jawab si gendut menjelaskan. Sudahlah, kalian berempat ini memang kacau, sekarang kalian bersiaplah, kita akan berangkat ke selatan, ada hal yang Tuan Tang minta kita selesaikan. Bab 33. Sebenarnya mereka bukanlah orang jahat, mereka hanya suka berlagak menjadi preman dan sedikit membuat keonaran, bahkan guru mereka juga sama. Menurutnya, jika mereka sama sekali tidak menunjukkan kemampuan mereka dalam menindas orang lain, maka orang lain yang nantinya akan menindas mereka. Kali ini mereka mendapatkan tugas dari Tang Sangguan, untuk menculik Lin Xiaoyu teman Bai Luqian, nanti Tang Sanji akan berpura-pura menjadi pahlawan dan membantu Bai Luqian menyelamatkan temannya yang diculik, dengan begitu mereka akan bisa semakin dekat satu sama lain. Rencana ini adalah rancangan khusus yang merupakan ide Tang Sanji sendiri. Sementara itu, di villa nomor 1, Ganbu Mountain Villa. Tian Fan sudah siap untuk segera berangkat ke kediaman keluarga Luo, ia sudah berpamitan pada 2 gadis kesayangannya, dan tak lupa ia memberikan kecupan mesra di kening kedua gadis cantik itu. Mereka pun lalu mengantar Tian Fan sampai ke pintu, setelah sosok Tian Fan tak lagi terlihat, mereka baru kembali masuk dan menutup pintu. Baru saja pintu villa itu ditutup, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Mereka berdua saling menatap, dan berbalik menuju ke arah pintu. Mereka mengira Tian Fan melupakan sesuatu, saat mereka membuka pintu, mereka dengan tidak sabar berteriak, "Kenapa kau camp?" Belum sempat pertanyaan itu selesai, mereka berdua diam terpaku, karena yang mereka lihat di depan mereka adalah wanita yang tinggi, putih, langsing, namun dengan banyak sekali jerawat di wajahnya dan juga menggunakan kacamata. Wanita itu adalah Luo Sisu yang sedang menyamar,
ia menemukan alamat ini dari anak buahnya, yang ia minta untuk menyelidiki calon tunangan yang dijodohkan dengannya. Ia ingin tahu, bagaimana rupa dan sikap pemuda itu, jika nanti pemuda itu melakukan hal buruk, ia bisa melaporkan hal itu ke kakeknya dan perjodohan itu secara otomatis akan dibatalkan. Namun ketika pintu terbuka, mata Sisu langsung terbelalak. Bukankah kedua wanita ini adalah dua gadis cantik yang aku temui di Grand Plaza Mall tadi pagi, batin Sisu. Maaf Nona, kami salah mengira Anda sebagai orang lain, Anda mau cari siapa? Sapa lembut Qi Jian. Aku sedang mencari Tuan Tian Fan, menurut temanku dia tinggal di sini, apakah itu benar? Tanya Sisu dengan sedikit gugup. Kakak Tian memang tinggal di sini, ayo silahkan masuk dulu, kita bicara di dalam. Kata Qi Jian mengundang Sisu untuk masuk. Sisu pun tidak menolak, dia saat itu memang berpikir untuk menyelidiki semua hal tentang Tian Fan. Apalagi saat ia tahu, Tian Fan tinggal bersama dengan dua orang gadis cantik, Sisu jadi penasaran dan ingin tahu, apa hubungan mereka berdua dengan pria bernama Tian Fan itu. Di persimpangan jalan antara 4 bagian kota. Tian Fan sedang berdiri menunggu bus yang akan menuju ke barat kota, karena jarak villa berada tidak begitu jauh dari perbatasan utara kota, jadi Tian Fan hanya berjalan kaki ke sini. Saat sedang duduk di kursi pinggir jalan, tiba-tiba sebuah mobil Audi berwarna merah berhenti tidak jauh dari tempatnya duduk. Saat kaca mobil diturunkan, Tian Fan melihat wajah yang familiar sedang tersenyum ke arahnya. Ia berpikir sejenak, setelah itu ia baru sadar. Bukankah itu dokter wanita cerewet, yang tadi pagi terus mencaci maki dan menghinaku, mau apa dia? Batin Tian Fan, sambil memasang wajah sinis. Mei Ling dengan tergesa turun dari mobil, ia langsung mendekat ke arah Tian Fan. Ketika melihat tatapan sinis Tian Fan, ia segera berkata, "Selamat sore Tuan, tolong jangan salah paham, saya kesini hanya untuk meminta maaf dan mengucapkan terima kasih karena Tuan sudah membantu kami menyelamatkan wanita di mall tadi pagi." Tian Fan merasa ada yang aneh dengan wanita ini, bukankah perubahan sikapnya terlalu cepat? Pikir Tian Fan. Tapi dia tetap menjawab perkataan wanita itu dengan beberapa kata. Bab 34. Tidak perlu minta maaf padaku Nona, kau sendiri yang mengatakan aku ini orang rendahan, tak dikenal, dan hina. Kenapa wakil kepala rumah sakit besar sepertimu harus repot minta maaf kepadaku? Tentang wanita itu, aku rasa siapapun yang ada di sana saat itu pasti melakukan hal yang sama, jadi untuk apa Anda repot-repot berterima kasih? Kata Tian Fan tanpa ekspresi. Mendengar jawaban Tian Fan, Mei Ling mengerti dia perlu menunjukkan lebih banyak ketulusan supaya guru besar di depannya mau memaafkan kesalahannya. Ia segera berlari kecil ke depan Tian Fan yang sudah berbalik badan dan hampir meninggalkannya pergi. Mei Ling yang masih mengenakan pakaian biasa dengan atasan berleher V yang cukup rendah, langsung membungkuk 90 derajat di depan Tian Fan, membuat Tian Fan yang tadi sudah berbalik badan, kini hanya bisa berdiri diam sambil melongo, menyaksikan pemandangan bukit salju yang terbentang indah di depannya. Tuan Guru Besar, tolong Anda bermurah hati dan maafkan kebodohanku. Aku benar-benar buta karena tidak mengenali Anda sebelumnya. Kata Mei Ling dengan sangat tulus, dia masih belum menyadari arah tatapan mata Tian Fan. Tian Fan cukup kaget mendengar perkataan Mei Ling, ia yang sejak tadi fokus pada pemandangan itu mengira Mei Ling menangkap basah dirinya yang mengintip. Seketika ia kelabakan, lalu berkata dengan canggung, Tidak Nona, aku sudah melupakan masalah itu. Kau tidak perlu meminta maaf lagi, aku juga harus segera pergi. Tian Fan menjawab seadanya, karena sebenarnya ia memang tidak ingin begitu perhitungan dengan wanita di depannya. Terima kasih Tuan, namaku Hua Mei Ling, bolehkah aku tahu nama Tuan? Tanya Mei Ling yang kini sudah kembali berdiri tegak. Aku tahu, kau sudah menyebutkan namamu tadi pagi, aku bahkan tahu nama ayah dan kakekmu. Jawab Tian Fan terkekeh. Seketika kedua pipi Mei Ling kembali memerah. Melihat itu Tian Fan kembali melanjutkan, namaku Tian Fan, maaf Nona aku harus segera pergi mencari bus, untuk pergi ke barat kota. Jika sudah tidak ada bus, aku harus segera ke stasiun untuk mencari kereta, sebelum gelap aku sudah harus tiba di tempat tujuanku. Mendengar kata, barat kota, Mei Ling merasa ada peluang untuk mengenal lebih dekat pria di depannya. Tuan, jika Anda tidak keberatan, kita bisa berangkat bersama dengan mobilku. Aku juga menuju ke arah barat kota untuk menemui seseorang. Ajak Mei Ling dengan senyum manis kini terlihat tersungging di bibirnya. Saking antusiasnya ia bahkan tidak memperhatikan, nama Tian Fan yang disebutkan pria itu, sebenarnya adalah nama yang sama dengan tunangan sahabatnya, Luo Sisu. Tidak Nona Hua, aku tidak ingin merepotkan, terima kasih atas tawaran Anda.
Jawab Tian Fan datar dan mulai berbalik sekali lagi dan hendak pergi. Mei Ling yang melihat itu berusaha mengejar Tian Fan kembali, tanpa disengaja, ia malah menginjak bagian belakang sepatu Tian Fan, yang membuat mereka berdua sama-sama kehilangan keseimbangan. Tian Fan yang jatuh terlebih dahulu, seketika berbalik badan dan langsung menstabilkan tubuhnya pada posisi duduk. Ketika belum sepenuhnya siap, tubuh ramping Mei Ling tiba-tiba jatuh ke arahnya. Tian Fan secara refleks ingin menangkap tubuh Mei Ling, namun dasar keberuntungan, dada besar Mei Ling sudah jatuh menutupi wajahnya. Seketika itu ia langsung terbaring di trotoar, dengan sebuah bukit besar menindih mukanya. Mei Ling yang merasakan muka Tian Fan berada di dadanya, ingin cepat bangkit namun kesulitan karena sepatu yang ia kenakan setengah terlepas karena tarikan kaki Tian Fan tadi. Posisi memalukan itu berlangsung beberapa menit, sebelum akhirnya Mei Ling bisa bangkit dan duduk bersimpuh dengan malu di samping Tian Fan. "Maaf Tuan, aku benar-benar tidak sengaja," kata Mei Ling penuh penyesalan, dia takut Tian Fan akan marah lagi padanya. Bab 35. Tian Fan yang sedang mengusap kepalanya hanya tersenyum canggung. "Nona Hua, justru aku yang minta maaf, tolong Nona jangan salah paham. Aku benar-benar tidak bisa menghindar, kamu jangan mengira aku sengaja memanfaatkan kesempatan untuk melecehkanmu," jawab Tian Fan yang juga merasa sedikit malu. "Tidak Tuan, tidak masalah, aku tidak menyalahkan Anda. Jadi Tuan, apakah Anda bersedia pergi bersamaku?" tawar Mei Ling lagi. Setelah kejadian tadi, akhirnya Tian Fan merasa malu untuk menolak tawaran Mei Ling lagi. "Baiklah Nona Hua, kalau begitu aku harus merepotkanmu," kata Tian Fan. Lalu mereka berdua pun bangkit dan masuk ke mobil. Seketika mobil Audi merah itu pun melesat menuju ke barat kota Xia. Di kediaman keluarga Luo. Luo Shen, kepala keluarga Luo sedang mengangkat telepon. "Maaf Tuan Luo, ada sedikit keterlambatan untuk jadwal periksa Anda kali ini. Putri saya tadi sedang membantu seorang wanita yang mengalami kecelakaan. Sekarang ia sudah dalam perjalanan ke kediaman Anda, Tuan," kata suara di seberang telepon. Itu adalah suara kepala rumah sakit Hua Medica, Hua Zhenhao. Zhenhao adalah dokter pribadi keluarga Luo, namun karena ia punya urusan mendesak, hari ini ia meminta putrinya untuk menggantikannya, melakukan pemeriksaan pada penyakit Tuan Luo Shen, namun putrinya malah lupa dan terlambat. Ia takut kepala keluarga Luo akan menganggapnya teledor dan tidak profesional dalam bekerja, jadi ia segera menelepon. "Tidak apa-apa kepala rumah sakit Hua, kondisiku juga baik-baik saja, jadi kau tidak perlu terlalu sungkan." "Baiklah Tuan Besar Luo, kalau begitu aku akan tutup teleponnya, sebentar lagi putriku pasti akan sampai di sana," kata Hua Zhenhao sambil segera mengakhiri panggilan teleponnya. Villa nomor 1, Ganbu Mountain Villa. "Jadi untuk apa Nona mencari kakak Tian?" tanya Qi Jian. Aku mencarinya karena ingin berobat. Bisakah aku bertemu dengan Tuan Tian Fan sekarang?" tanya Sisu, sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. "Kakak Sua, maksudku, kakak Tian sedang tidak ada di rumah Nona, dia sedang pergi ke rumah keluarga Luo di barat kota, untuk memeriksa penyakit Tuan Besar keluarga Luo," sambung dan Ran menjelaskan. "Dilihat dari kondisi Nona tampaknya Nona berasal dari jauh, kalau begitu Nona menginap saja di sini. Di villa ini hanya ada kami berdua, di sini juga ada banyak kamar yang kosong, Nona bisa pilih kamar yang Nona suka untuk ditempati," kata Qi Jian dengan ramah, dan tampak prihatin. "Kakakku benar Nona, kami juga senang karena villa ini akan jadi makin ramai. Nona silahkan mengobrol dulu dengan kakakku, aku akan masak untuk makan malam kita," ujar dan Ran sambil bangkit dan berjalan menuju dapur. "Apakah aku tidak merepotkan?" tanya Sisu berbasa-basi, sambil mencari alasan yang tepat untuk menolak, lagi pula Tian Fan yang ingin ia selidiki juga tidak ada di sini. "Tidak Nona, sama sekali tidak repot," jawab Qi Jian ramah. Baru saja Sisu hendak menyatakan penolakan, tiba-tiba ponselnya berdering, jadi ia meminta izin pada Qi Jian untuk mengangkatnya. "Halo. Sisu, aku sudah berangkat ke tempat kakekmu sekarang. Jadi tolong kau tetap di sana dulu dan bantu aku merawat Nyonya Fan Yilin dan putrinya selama aku tidak ada, kasihan mereka tidak punya siapa-siapa lagi selain kita," pinta wanita di seberang telepon yang ternyata adalah Mei Ling. "Baiklah kalau begitu," jawab Sisu. "Kalau begitu aku tutup dulu, aku sedang menyetir," kata Mei Ling lagi. "Hati-hati Nona Hua, ada lubang di depan." Sebelum sambungan telepon terputus Sisu sempat mendengar suara seorang pria di seberang. "Halo, halo, halo. Tut, tut, tut." Tiba-tiba sambungan telepon terputus. "Wah,
Tampaknya kau mulai nakal dan menyembunyikan seorang pria di belakangku, pikir Sisu. Lalu ia menoleh ke arah Kijian dan berkata, baiklah Nona, kalau tidak merepotkan aku akan menginap beberapa malam. Bagus sekali, kalau begitu ayo kita lihat, kamar mana yang akan kau tempati. Ajak Kijian. Bersambung.